Pada tanggal 18 bulan Maret di tahun 2024 lalu, Vladimir Putin memenangkan kembali pemilu presiden Rusia untuk kelima kalinya sekaligus merintis jalan untuk memimpin Rusia setidaknya sampai tahun 2036. Putin memenangkan pemilu tahun ini dengan perolehan 87% dari total suara. Dalam sejarah lama berkuasa di negaranya, Putin hanya kalah beberapa tahun dari Joseph Stalin, namun hanya hitungan tahun untuk Putin bisa melewatinya. Hanya dengan kesehatan dan umur yang sedikit lebih panjanglah Putin dapat melampaui rekor Stalin untuk menjadi penguasa terlama Rusia. Sebab dalam pidato kemenangannya, Putin menyebut hasil ini membuat Rusia bisa lebih makmur dengan menjadi lebih kuat dan efektif. Secara tidak langsung Putin percaya bahwa dirinya dan hanya dirinya lah yang tepat untuk memimpin Rusia dan memperkuat Rusia. Rakyat Rusia bahkan tidak memiliki bayangan sosok siapa yang akan menjadi pengganti Putin. Dan Putin barangkali juga percaya bahwa hanya kematian yang bisa menghentikan kekuasaannya dan baru rakyat Rusia bisa memikirkan siapa sosok penggantinya. Sedangkan masyarakat dunia mempertanyakan bagaimana Putin bisa sekuat itu mencengkeram Rusia dan kenapa Putin bisa begitu dikdaya sebagai penguasa. Pada tahun 1991, negara adidaya Uni Soviet bubar dan pecah menjadi beberapa negara termasuk Rusia. Ketika jadi negara mandiri, Federasi Rusia saat itu dipimpin oleh politikus Partai Komunis bernama Boris Yeltsin. Yeltsin berkuasa selama 8 tahun. Yeltsin berhasil menjaga keutuhan Partai Komunis berkat aliansinya dengan kaum oligarki. Tentu ini cara baru yang dipakai oleh pemimpin bekas negara nomor 1 komunis. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1999, Yeltsin yang sedang sakit tiba-tiba memecat Perdana Menterinya dan menggantinya dengan anak didiknya yang berusia 46 tahun yang kurang terkenal bernama Vladimir Putin. Sosok yang kurang terkenal itu memulai perjalanan karirnya sebagai seorang pegawai intelijen di KGB. Usai lulus kuliah hukum di Leningrad State University pada tahun 1975. KGB adalah badan intelijen Uni Soviet yang setara dengan CIA di Amerika atau Stasi di Jerman Timur. Pada tahun 1976, Putin meraih tingkat letnan pertama. Tugasnya di KGB saat itu fokus pada kontraintelijen dan memantau warga negara asing. Setelah menjalani pelatihan di Andropov Red Banner Institute di Moskow dan telah fasih berbahasa Jerman, Putin ditugaskan ke Dresden, yang saat itu masuk bagian Jerman Timur dan berkedok sebagai penerjemah selama 5 tahun. Dari tahun 1985 hingga tahun 1990. Dalam hal ini uniknya, Putin diketahui pernah menjadi intel KGB sekaligus Stasi, dua negara yang sama-sama komunis saat Putin masih berkarir di dunia intelijen. Diduga, pada saat ditugaskan di Dresden itulah, Putin memiliki kartu identitas Stasi yang ditemukan dalam kondisi baik. Laporan yang dikutip dari berbagai sumber menyebut dengan kartu itu, Putin dapat mengakses berbagai fasilitas Stasi, tetapi tidak bisa melakukan tugas mata-mata untuk lembaga tersebut. Menjelang tahun 1990-an, banyak terjadi perubahan, khususnya pada negara-negara komunis. Dan dari perubahan itu ada dua kesan yang kuat yang timbul dalam benak Putin. Pertama, ketakutan pada pemberontakan massal sebab saat revolusi 1989 terjadi di Jerman, Putin masih bertugas sebagai petugas rendakan di KGB dan Putin menyaksikan sendiri protes besar-besaran yang berujung pada runtuhnya tembok Berlin. Saat demonstrasi besar-besaran tersebut terjadi, Putin dalam buku berisi kumpulan wawancara yang berjudul First Person menjelaskan sendiri bagaimana dirinya meminta bantuan ketika markas KGB di Dresden diamuk massa pada bulan Desember tahun 1989. Namun Moskow di bawah Mikhail Gorbachev terdiam tanpa mengirim bantuan dan dengan cepat Putin mengambil inisiatif untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang dipercaya Putin akan memoncokkan Rusia di kemudian hari. Dalam buku yang sama di First Person, Putin mengatakan, "Kami membakar sedemikian banyaknya sampai tungku meledak." Kedua, kemuakan pada kekosongan kekuasaan di Moskow setelah Uni Soviet runtuh dan bubar. Saat banyak perubahan yang terjadi, Putin tidak berdaya menentang perubahan. Maka pada tahun 1991, tiba saatnya Putin mengundurkan diri dari KGB dan memulai karir politiknya dengan bekerja di balai kota. Di kota kelahirannya Leningrad, atau yang sekarang menjadi Saint Petersburg sebagai penasihat wali kota Saint Petersburg, Anatoly Sobchak, dalam bidang hubungan internasional sampai tahun 1996. Di masa ini juga, Putin aktif di partai politik Arkhom Rusia buatan Perdana Menteri Viktor Karnomyrdin. Meski di Jerman Timur, Putin adalah bagian dari jaringan individu yang kehilangan peran lama mereka.
Namun di Rusia yang baru, Putin berada di negara yang sejahtera secara pribadi dan politik. Sebab setelah itu, perjalanan politik Putin baru benar-benar dimulai. Karena pada tahun 1996, karir Putin meningkat. Dan Putin pun tidak ikut jatuh bersama Sobek dan terus menjalin jaringan bersama kalangan elit Rusia yang baru. Maka di tahun ini jugalah Putin berpindah ke ibu kota Rusia, Moskow. Di Moskow, Putin bekerja di Kremlin dan menempati beberapa posisi seperti Wakil Kepala Departemen Manajemen Properti Presiden hingga Maret 1997, Wakil Kepala Staf Kepresidenan hingga Mei 1998, dan pada tahun yang sama, di tahun 1998, Putin ditunjuk oleh Presiden Boris Yeltsin menjadi Direktur Federalnya Służba Bezopasności Rosyjskiej Federacji atau FSB, Badan Intelijen penerus KGB hingga Agustus tahun 1999. Pada tanggal 31 Desember, perilaku Yeltsin menjadi kian tidak menentu. Dan ketika malam tahun baru tahun 2000, Yeltsin secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Sesuai dengan peraturan konstitusi Rusia tahun 1993, saat presiden mengundurkan diri, Perdana Menteri akan menggantikan posisi presiden dan menggelar pemilu presiden dalam waktu 3 bulan. Putin, sosok yang kurang terkenal yang saat itu tengah menjadi Perdana Menteri, otomatis naik menggantikan Yeltsin. Karena konstitusi memang mengharuskan seperti itu. Namun sebelum Yeltsin mengajukan pemunduran dirinya, jauh hari Putin telah mengatakan pada Yeltsin bahwa dirinya adalah kandidat yang luar biasa untuk menggantikan dirinya. Namun Putin mencuri perhatian publik bertepatan dengan meletusnya perang Chechnya. Putin menjadi sosok yang vokal menyalahkan kelompok Chechnya atas pengeboman gedung-gedung milik Rusia. Putin tampil lebih dari sekali di layar televisi dan menunjukkan sikap patriotiknya bahwa kepentingan Rusia berada di atas segalanya. Kemunculan Putin secara publik dengan membuat narasi pemberontakan Chechnya membuat sosoknya dinilai heroik dan seketika popularitasnya pun meroket. Apalagi Putin saat itu memang dipandang sebagai seorang liberal dan demokrat yang ingin melanjutkan reformasi pasar. Selain itu, Putin juga mendapat sokongan dari lingkaran oligarki Yeltsin. Salah satunya adalah Berezovsky. Atas dukungan kalangan oligarki inilah Putin mulus untuk menjadi pelaksana tugas presiden dan dalam statusnya sebagai presiden sementara, Putin pun mengadakan pemilihan presiden. Putin memang mengambil jalan berbeda dari penguasa sebelumnya. Putin dengan mudah mendekatkan diri pada kalangan manapun yang dianggap Putin saat itu masih punya kuasa dan massa. Meski tidak pernah secara resmi bergabung dengan Unity Party, partai baru yang meraih posisi 2 dalam populer vote pemilu se-Rusia, terlebih dengan posisinya yang tegas dan keras dalam masalah pemberontakan Chechnya, popularitas Putin semakin meningkat meninggalkan para pesaingnya. Kalangan oligarki dan para pendukung reformasi yang pernah menjadi keluarga politik Yeltsin tampak puas dengan sosok Putin yang datang dari antah berantah kelihatannya bisa dibentuk. Oleh karena itu pada pemilihan presiden tahun 2000, Putin maju untuk menjadi presiden Rusia. Dan benar saja, pada tanggal 26 Maret tahun 2000, Putin berhasil memenangkan pemilu dengan sekali putaran dengan raihan 53% suara. Dan pada tanggal 7 Mei, Putin dilantik sebagai presiden terpilih Rusia. Apa yang dipikirkan oleh para oligarki Rusia tentang Putin yang datang dari antah berantah dan bisa dibentuk tentu awal dari semuanya. Sebab 3 bulan setelah Putin berkuasa, Putin langsung mengambil alih kendali media, stasiun televisi independen NTV ditutup, beberapa media disergap, dan laporan berita disortir pemerintah. Hal ini menjadi momen yang mengejutkan kaum oligarki dan orang lama Kremlin. Namun dari momen inilah Putin menetapkan gayanya dalam berkuasa. Namun Putin sadar bahwa kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari segala penjuru. Dalam konteks Rusia, kelompok yang punya pengaruh signifikan ialah pengusaha, atau dalam negara kita mengenalnya sebagai oligarki. Kemunculan oligarki di Rusia setidaknya dapat dilacak melalui 2 titik mangsa, yakni pada awal tahun 1990-an, tidak lama setelah kolapsnya Uni Soviet, dan bersama dengan itu rezim Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri dari energi sampai cadangan mineral yang melimpah. Atas kebijakannya atas privatisasi ini membuat para pengusaha seperti mendapatkan karpet merah. Dan tidak hanya itu saja, atas karpet merah yang digelar oleh Yeltsin pada pengusaha pun setelah mendapatkan banyak keuntungan dan memiliki banyak pengaruh dan uang, turut masuk banyak bahkan sampai bisa menyetir arah kebijakan pemerintah Yeltsin. Putin sadar, fenomena semacam itu akan membuat gerak kebijakannya terbatas. Maka saat Putin berkuasa, bandul kebijakan perlahan berubah. Meski Putin tetap menjalin koneksi dengan para oligarki selama masa pemerintahannya, namun Putin menegaskan beberapa hal kepada para oligarki.
Putin dengan tegas mengatakan bahwa jangan sampai masuk ke politik, dan dalam hal ini mengusik kekuasaannya dan imbalannya pemerintah akan membiarkan mereka mengurus bisnisnya. Namun tetap saja, pesan yang ditegaskan oleh Putin ini tidak mudah untuk direalisasikan, sebab semakin kaya raya para oligarki, maka semakin sulit menjauhkan mereka dari politik, dan hal ini membuat Putin murka. Dan salah satu kejadiannya ialah ketika Boris Berezovsky dan Vladimir Guzinski mulai vokal mengkritik kebijakan agresif Putin di Chechnya. Dan karena keduanya mengkritik Putin dan pejabat lain yang menggunakan media yang mereka punya, Putin memberangus medianya dan Guski terjerat kasus hukum karena penggelapan pajak. Selain mereka berdua, di awal kepemimpinan Putin ada juga Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky mulai getol menyebut Putin sebagai orang yang korup, dan atas kritiknya ini gerak Khodorkovsky dibatasi. Dan saat Putin mendapatkan celah, Putin menangkapnya dan memvonisnya 10 tahun penjara atas dugaan penipuan dan penghindaran pajak. Khodorkovsky merupakan salah satu orang terkaya di Rusia dan pernah memiliki 78% saham di perusahaan minyak Yukos, dan dengan 3 presiden yang telah Putin buktikan. Tidak lama, para oligarki yang vokal lainnya alhasil memutuskan untuk pergi dari Rusia demi faktor keamanan diri dan perusahaannya. Momen lain pun datang beberapa bulan setelah Putin menjabat, yakni saat kapal selam Kursk tenggelam setelah ledakan hulu ledak dan torpedo selama latihan angkatan laut di Laut Barents. Bencana tersebut menyebabkan hampir semua awak kapal yang terdiri dari 118 orang tewas dan hanya ada 23 awak yang selamat. Namun pemerintah Rusia menolak tawaran dari pemerintah asing untuk membantu penyelamatan pelaut yang selamat hingga 5 hari berlalu, dan karena tidak ada bantuan dan penyelamatan pemerintah Rusia yang lambat, 23 awak yang harusnya bisa selamat harus ikut mati. Boris Kuznetsov, pengacara yang mewakili keluarga dari 55 pelaut yang hilang, mengatakan, kebohongan dimulai dengan tenggelamnya Kursk. Ketika Kursk tenggelam, pemerintah mulai melakukan intervensi terhadap sistem hukum dan penegakan hukum. Pemerintah mulai mengumpulkan semua orang yang hilang. Media massa sudah berada di bawah kendalinya. Seluruh proses pelemahan demokrasi di Rusia dalam banyak hal dimulai dari hal ini. Dan hal yang menarik lainnya adalah datang dari Boris Retschuster, penulis biografi Putin yang berasal dari Jerman. Dalam hal ini Boris mengatakan, kita akan menghadapi sosok Putin yang berbeda dan Rusia yang berbeda jika dia tidak ditempatkan di Jerman Timur. Bertahan sampai 2004 tak menjadi masalah buat Putin, sebab periode kekuasaan Putin setelahnya tidak berubah banyak. Bahkan, dengan adanya peristiwa penyanderaan di teater Dubrovka di Moskow oleh kelompok teror bersenjata Chechnya yang merenggut 170 korban jiwa, itu malah memperkuat posisi Putin. Karena Putin yang saat itu mengambil langkah keras dan kontroversial untuk menghentikan penyanderaan, ditambah mengadakan serangan balasan di hari ketiga penyanderaan di kelompok teror Chechnya dengan menggunakan gas beracun ke dalam teater untuk melumpuhkannya, yang berakibat menewaskan 41 penyerang dan sedikitnya 129 sandera. Atas kontroversi seputar penyelamatan yang gagal ini, publik tetap menganggap Putin sebagai pemimpin yang berani ambil risiko. Bahkan, Presiden Amerika saat itu George W. Bush mendukung tindakan Putin dan menyebut meninggalnya korban sipil haruslah disalahkan kepada para teroris. Pada tanggal 1 September 2004, ekstremis bersenjata merebut sekolah nomor 1 di Beslan di wilayah Osetia Utara, Rusia, menuntut Rusia menarik pasukan dari Chechnya dan mengakui kemerdekaan wilayah separatis tersebut. Panglima Perang Radikal Chechnya Samil Busayev memerintahkan serangan itu, meski pemimpin pemberontak Chechnya Aslan Maskadov mengecam tindakan tersebut. Tapi tetap saja, para ekstremis menyandera lebih dari 1.100 orang selama 3 hari. Hingga pasukan Rusia menyerbu gedung tersebut, lebih dari 300 orang tewas. Hanya satu penyandera yang ditangkap hidup-hidup, yakni Nurpasi Kulayev, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2006. Atas tragedi ini juga, Putin dan pemerintah dikritik karena menolak bernegosiasi dan memicu ledakan yang menewaskan banyak orang, termasuk 186 anak-anak. Sampai Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa Rusia gagal dalam menangani krisis ini, dan Ilarionov, penasihat ekonomi Putin saat itu, mengatakan dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Bahkan Ilarionov sampai mengundurkan diri, dan pada konferensi pers mengutip laporan Freedom House, ia mengatakan bahwa Rusia bukan lagi negara bebas dan bahwa negara tersebut telah berubah secara radikal. Namun tetap saja, karena sosok Putin yang sudah dianggap sebagai nasionalis yang mendahulukan kepentingan Rusia di atas segalanya, membuat pemilihan umum presiden tahun 2004 di Rusia hanyalah formalitas serta terima jabatan. Dari Putin kembali ke Putin, karena Putin berhasil kembali terpilih melalui pemilu satu periode dengan perolehan 71% suara.
Oleh karena itu, dengan kata lain, Putin masih membangun kontrol pada media dan terus menjalin relasi dengan para oligarki. Dalam banyak riset, setidaknya ada 3 golongan oligarki yang dekat dengan Putin. Kelompok pertama ialah orang-orang lingkaran utama Putin. Mereka mayoritas berasal dari Saint Petersburg, wilayah di mana Putin menepaki jalan politiknya. Ini terbukti dengan adanya Gennady Timchenko yang menguasai firma perdagangan energi Gunvor di Rusia. Kemudian ada Rotenberg bersaudara, yakni Arkady dan Boris, yang diberi keleluasaan mengurus proyek infrastruktur, pelistrikan hingga jaringan pipa. Selain yang disebutkan tadi, tentu yang populer adalah Yuri Kovalchuk, yang saking dekatnya dengan Putin sampai Kovalchuk disebut-sebut sebagai bankir pribadinya Putin. Kelompok kedua terdiri atas para elit intelijen, polisi, serta militer. Mereka dikenal dengan sebutan Siloviki, dan kedekatan dengan Putin ini dimanfaatkan oleh para Siloviki untuk menimbun aset dan kekayaan pribadi dalam jumlah yang besar. Sebab pada saat Yeltsin berkuasa, para Siloviki ini tidak memperoleh momentum untuk mengambil keistimewaan. Namun di tangan Putin, para Silovarch atau Siloviki oligarchs ini bersinar. Sosok yang populer memimpin kelompok Silovarch adalah Igor Sesin, CEO raksasa minyak Rusia bernama Rosneft. Dan yang terakhir, kelompok 3 adalah mereka yang tidak memiliki relasi pribadi dengan Putin, yang terdiri dari KGB atau militer. Banyak dari kelompok 3 ini tumbuh dan mengeruk keuntungan di sekitar tahun 1990-an. Meski Putin sendiri tidak secara eksplisit menghapus kelompok ini dari daftar koneksinya. Namun, dalam beberapa kasus kelompok oligarki ini tetap bisa bertahan tanpa ancaman dari Putin seperti yang terjadi pada Vladimir Potanin dan Oleg Deripaska. Selain tetap membangun koneksi dengan oligarki, Putin pun ternyata ikut merawat hubungan dengan kelompok mafia di Rusia. Putin mengendalikan kelompok mafia dengan pola timbal balik semacam ini. Para mafia dibiarkan berbisnis gelap di Rusia, seperti perjudian dan pencucian uang, dan sebagai balasannya, Putin akan memanfaatkan mereka untuk kerja-kerja kotor. Hal yang menguatkan ini adalah ketika pada bulan Februari tahun 2018, 18 warga Rusia diduga mencuci uang sebesar 50 juta euro via real estate di Spanyol, dan satu dari belasan nama yang masuk catatan hitam itu ada nama Vladislav Resnik, loyalitas sejati Putin. Dalam hal ini, Resnik sendiri memang disebut punya hubungan istimewa dengan kelompok mafia di Rusia, dan melalui Resniklah Putin membangun hubungan dengan para mafia di Rusia. Di awal telah dikatakan, Putin adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Putin adalah salah satu pemimpin asing pertama yang menghubungi Presiden George W. Bush setelah serangan 9/11 terjadi di Amerika. Putin bahkan membantu Amerika dalam melancarkan kampanye berikutnya di Afghanistan, dan dalam momen ini, Bush dengan kenangannya pernah mengatakan, "Saya menatap matanya, saya melihat dia adalah orang yang lugas dan dapat dipercaya." Namun, setelah kemesraan terjadi sesaat antara Amerika dan Rusia, Putin segera kecewa dengan Amerika dan sekutunya. Semua karena hubungan yang memburuk antara Inggris dan Rusia. Hal ini lantaran ketika mantan agen KGB dan kritikus Kremlin bernama Alexander Litvinenko ditemukan mati di London menggunakan radioaktif polonium-210. Dan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Inggris, kemudian Inggris menemukan fakta bahwa pemimpin Rusia, Vladimir Putin, mungkin menyetujui serangan KGB yang dilakukan di negaranya. Dan pada kunjungannya ke konferensi keamanan Munich di tahun 2007, Putin mengungkapkan perasaannya terhadap Amerika dengan jelas. Putin mengatakan, "Satu negara bagian Amerika Serikat telah melampaui batas negaranya dalam segala hal." Hal ini tentu menjadi pengingat akan Perang Dingin Lama dan ekspresi kemarahan Rusia atas kelakuan Amerika yang terus merencanakan sistem pertahanan rudal di Eropa Tengah. Dan dalam hal ini, Putin mengungkapkan, batu-batu tembok Berlin telah lama dibagikan sebagai souvenir, dan sekarang mereka mencoba menerapkan garis dan tembok pemisah baru pada kami. Putin benar-benar dengan apa yang dinyatakannya, karena tidak butuh waktu lama bagi Putin untuk menunjukkan bahwa Putin siap menggunakan kekuatan militer untuk melemahkan para pemimpin pro-barat di negara-negara bekas Soviet. Karena pada tahun 2008, pasukan Rusia mengalahkan tentara Georgia dan mengambil alih 2 wilayah yang memisahkan diri, yakni Abkhazia dan Ossetia Selatan. Perang Georgia ini adalah bentrokan yang sangat pribadi bagi Putin dengan Mikhail Saakashvili, presiden Georgia yang saat itu pro-NATO. Di tahun yang sama setelah Putin telah berhasil unjuk gigi dalam hal militer ke negara-negara barat, di saat ini juga kekuasaan Putin harus terhenti sementara. Karena konstitusi Rusia melarang seseorang untuk menjadi presiden untuk 3 periode berturut-turut. Dan pada saat itu, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana Putin mempertahankan kekuasaannya setelah 2008? Apakah Putin rela mundur saat popularitasnya tengah tinggi-tingginya? Dan sejarah menjawab, tidak.
Karena pada bulan Desember tahun 2007, 3 bulan sebelum pemilu dimulai, Putin secara terbuka mendukung sahabat yang telah dipercayanya selama lebih dari 17 tahun, yaitu Dmitry Medvedev, untuk menggantikan posisinya sebagai presiden Rusia. Untuk memenangkan Medvedev pun, Putin telah melakukannya sejak lama, tepatnya pada tahun 2005, saat Putin menunjuk Medvedev sebagai deputi pertama Perdana Menteri Rusia. Dan benar saja, Medvedev yang juga didukung oleh Partai United Rusia yang selama ini mendukung Putin berhasil memenangkan pemilu dan menjadi presiden Rusia pada tanggal 7 Mei tahun 2008. Di sini hal yang menariknya, karena setelah Medvedev dilantik jadi presiden Rusia, keputusan yang paling pertama dibuat oleh Medvedev adalah menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri dan membuat Putin tetap bercokol di puncak kepemimpinan politik Rusia. Dan tidak hanya itu, karena 5 bulan setelah Medvedev jadi presiden Rusia, pada tanggal 5 November 2008, Medvedev mengajukan perubahan konstitusi agar masa presidensial dinaikkan menjadi 6 tahun ketimbang 4 tahun seperti sebelumnya. Pintarnya, seperti dikutip dari The Guardian, Medvedev juga menginginkan agar masa kepengurusan anggota State Duma seperti DPR jika di Indonesia diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Maka, permohonan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Medvedev pun lancar dan didukung oleh State Duma yang hasil votingnya menang mutlak dengan perolehan suara 388 berbanding 58 suara. Selain mengubah masa kuasa presiden menjadi 6 tahun, Medvedev pada tahun 2009 mengajukan juga pergantian mekanisme pengajuan hakim agung dari yang sebelumnya diajukan oleh para hakim dan disetujui State Duma menjadi dipilih presiden dengan persetujuan State Duma. Sekarang pertanyaannya, perubahan konstitusi itu untuk menguntungkan siapa? Karena perpanjangan masa presiden itu tidak langsung berlaku di masa Medvedev berkuasa. Jawabannya adalah Putin. Karena pada bulan September tahun 2011, jelang berakhirnya masa pemerintahan Medvedev, ia dan Putin buka-bukaan kepada publik dunia bahwa Putin akan kembali maju menjadi presiden sementara Medvedev mundur dari titah kekuasaannya. Seperti yang telah diduga oleh mereka, dalam pemilu presiden tahun 2012, Putin kembali menang dalam pemilihan suara dan kembali menang telak dari lawan-lawan politiknya dengan perolehan 63,6% suara. Namun capaian tersebut tentu tidak didapat dengan mudah, karena saat Putin menjadi Perdana Menteri, beberapa rintangan dan kritik sempat Putin hadapi, meski tidak satupun yang benar-benar mengancam posisinya dalam berkuasa. Salah satunya adalah kasus tuduhan korupsi ekspor metal pada tahun 1992 senilai 93 juta dolar Amerika, yang dimunculkan kembali kepada Putin oleh Marina Salye, seorang politisi senior Putin dari Saint Petersburg. Tuduhan korupsi ini ada pada saat Putin menjadi Perdana Menteri untuk pertama kalinya di tahun 1999. Namun saat kasus ini disidangkan, tuduhan Putin dibatalkan. Dan alih-alih Putin yang angkat kaki dari politik Rusia, Marina lah yang justru harus pindah dari Saint Petersburg ke Pskov, daerah terpencil 260 km di barat daya Saint Petersburg, karena merasa terancam dengan kekuasaan Putin. Tidak hanya Marina, pada tahun-tahun yang penuh kritikan pada Putin, belasan lawan politiknya di Rusia lenyap, bisa meninggal dunia, bisa mendekam di penjara, atau di rumah sakit jiwa. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Putin melakukan semua itu. Namun, salah satu teori yang beredar menyebutkan bahwa Putin tidak ingin kenyamanannya dalam berkuasa terusik. Karena itu, dari setiap teror yang dilakukan, Putin berusaha menyampaikan pesan tegas kepada semua musuh, yakni Anda berikutnya. Pada bulan Desember tahun 2011, puluhan ribu orang memenuhi jalan-jalan di Moskow yang terjadi protes di 38 kota di Rusia. Massa marah atas dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Partai Rusia Bersatu, pimpinan Putin dalam pemilu di parlemen. Dalam demonstrasi besar-besaran yang menentang rezim Putin, polisi memperkirakan jumlah massa mencapai 25.000 orang. Meskipun penyelenggara mengatakan jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak, pemerintah memperhitungkan bahwa mereka tidak punya pilihan selain membiarkan kejadian tersebut terjadi dan memberikan izin. Satu sosok yang menjadi komando demonstrasi itu ialah Alexei Navalny. Dalam hal ini pemerintah sadar akan ancaman yang ditimbulkan Navalny dan segera melakukan pengawasan ekstra. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2013 pemerintah menangkap dan memvonis Navalny 5 tahun penjara karena dugaan penggelapan uang. Demonstrasi terus-terusan berlanjut hingga pada bulan Juli tahun 2013 ketika ribuan orang memprotes hukuman 5 tahun penjara atas pemimpin oposisi, Alexei Navalny, karena penggelapan uang. Semua demonstrasi yang dikenal sebagai protes Bolotnaya yang terjadi pada tahun 2011-2013 itu adalah puncak kemarahan warga Rusia atas kepemimpinan Putin. Kemarahan atas pemberangusan demokrasi dan pelenyapan para jurnalis dan lawan-lawan politik yang menjadi oposisinya. Putin memandang aksi protes ini sebagai kendaraan bagi negara-negara barat untuk merongrong Rusia. Perubahan gaya walau tampilan belaka diperlukan.
Putin lantas bereksperimen dengan liberalisme. Dia menyerukan desentralisasi politik dan janji kepada daerah-daerah untuk mengendalikan ekonomi mereka dengan lebih leluasa. Kata reformasi diumbar dalam setiap pidato, namun gerakan ini hanya sesaat. Begitu ancaman usai, strategi itu tidak lagi dipakai. Putin juga secara sistematis melemahkan atau menghilangkan oposisi politik, memperkuat kekuasaannya tidak hanya melalui narasi populer tentang identitas nasional Rusia, tetapi juga dengan penipuan pemilu, pembunuhan, peracunan, hukuman penjara yang kejam, dan penindasan politik lainnya. Navalny menyebut penangkapannya sangat bermotif politik. Persoalannya, Navalny bukan satu-satunya aktivis sipil yang dijerat tangan besi rejim Putin. Beberapa di antaranya bahkan bernasib lebih buruk. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2006, bertepatan dengan ulang tahunnya Putin, reporter investigasi Anna Politkovskaya ditemukan tertembak di gedung apartemennya. Politkovskaya meliput Perang Chechnya Kedua dan krisis teater Moskow untuk surat kabar terkenal Rusia, Novaya Gazeta. 5 pria dihukum atas pembunuhannya pada tahun 2014, termasuk 3 orang yang telah dibebaskan dalam persidangan sebelumnya. Namun, masih belum jelas siapa yang memerintahkan atau membayar pembunuhan tersebut. Namun kematiannya menimbulkan banyak kritik dari internasional, di mana Putin dinilai tidak mampu melindungi media independen yang punya kritik jitu kepada pemerintahnya. Bahkan, menurut Komite Perlindungan Jurnalis, dari tahun 2006 sampai Oktober tahun 2016, sudah ada 20 jurnalis yang dibunuh dan 63 serangan yang ditujukan pada wartawan. Alhasil, sejak kematian Politkovskaya, semakin jarang media yang berani menyinggung isu sensitif yang berkenaan dengan politik Kremlin. Selain itu, kuasa atas media dalam negeri juga terbukti di tahun 2003 saat Putin tidak suka dengan pemberitaan saluran televisi NTV dalam kasus penyanderaan teater Moskow. Seluruh manajemen NTV diganti dengan wajah baru pada Januari 2003. Hasilnya, pemberitaan dari televisi tersebut langsung berubah menjadi lebih pro-Putin. Mengambil alih kendali media punya 2 manfaat untuk kekuasaan Putin, yaitu menyingkirkan kritikus berkuasa dari posisi mereka yang berpengaruh serta membentuk narasi mulai dari Perang Chechnya hingga serangan teror di Moskow. Hal ini juga menaikkan angka popularitas presiden, menampilkan citra Rusia dan pemimpinnya yang hebat, dan membantu menentukan siapa musuh negara. Dari 3.000 stasiun televisi di Rusia, sebagian besar menghindari menyiarkan berita. Kalaupun ada reportase politik, berita tersebut sudah disortir ketat oleh pemerintah. Sejak saat itu, warga Rusia di pelosok negeri hanya menyaksikan Putin yang mereka ingin saksikan. Pada tanggal 23 November tahun 2006, Alexander Litvinenko, bekas anggota KGB yang mengusut kasus kematian Anna Politkovskaya, ikut mati karena racun polonium-210 yang dimasukkan ke dalam minuman tehnya saat ia tengah berada di London. Pada tanggal 27 Februari 2015, Boris Nemtsov, pemimpin oposisi Rusia dan pernah menjadi calon presiden, ditembak dan dibunuh di jembatan dekat Kremlin. Pihak berwenang Rusia menyelidiki pemberontakan Chechnya sebagai tersangka dalam pembunuhan tersebut. Namun putri politis tersebut, Jana Nemtsova, menuduh Putin sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab secara politik. Nemtsov merupakan lawan politik Putin yang kuat dan berupaya mengungkap kampanye militer rahasia Rusia di Ukraina Timur. Pada tanggal 4 Maret tahun 2018, Sergei Skripal dan putrinya Yulia Skripal juga diracun dalam botol parfum. Meski keduanya selamat, namun sekarang tengah menjalani pemulihan di luar Rusia. Di tahun 2023, Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, mati dalam kecelakaan pesawat beberapa bulan setelah upaya pemberontakan. Kekuasaan Putin menumbalkan mereka yang tidak sepaham dengannya demi menjaga kekuasaannya tetap utuh. Putin mengambil bermacam cara agar suara-suara kritis dapat dibungkam. Bahkan Putin sampai membuat undang-undang yang dapat memenjarakan warga dengan dalih berperilaku ekstremis. Putin juga mengontrol apapun yang ada di dunia cyber maupun media massa. Tidak sekali Putin merekayasa pengadilan guna menggebuk lawan politiknya yang sudah di-framing melakukan penggelapan anggaran, penipuan pajak, intimidasi ke aparat, atau pembunuhan. Tapi, yang sering Putin lakukan adalah mengubah citra oposisi sebagai kelompok pesakitan. Taktik ini terbukti efektif dalam melemahkan kekuasaan oposisi. Beberapa propaganda yang dipakai Putin pun antara lain menyebut oposisi sebagai pengkhianat negara, dan alhasil persepsi publik terhadap gerakan oposisi mampu disetir ke arah yang antipati. Dalam menunjukkan kekuasaannya dan kendalinya dalam menjalankan media-media di Rusia, setidaknya itu telah diperlihatkan Putin kepada dunia pada tahun 2018 saat Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dalam gelaran Piala Dunia itu, Rusia mendapat pujian tinggi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan tahun 2018 adalah Piala Dunia terbaik yang pernah ada. Dan wartawan BBC bernama Steve Rosenberg menulis, Rusia tampil sebagai negara yang ramah dan bersahabat, sangat kontras dengan citra negara yang otoriter. Semua penggemar asing yang saya ajak bicara sangat terkejut.
Pada bulan Januari di tahun 2020, Putin menggagas referendum agar konstitusi diamandemen berdasarkan pemungutan suara rakyat. Salah satu hal yang diamandemen adalah masa jabatan presiden yang diperpanjang 2 masa jabatan, sehingga Putin dapat kembali ikut pemilu dan menjadi presiden pada tahun 2024. Hal ini membuat Putin kembali mendapat kritik. Beberapa ratus orang berkumpul di lapangan Pushkin di pusat kota Moskow untuk melakukan protes. Oposisi anti-Kremlin mengecamnya sebagai kudeta konstitusional yang ilegal. Dalam hal ini, Putin sudah mengantisipasi segala kritikan karena amandemen konstitusi yang akan diamandemen menekankan keutamaan hukum Rusia atas norma-norma internasional dengan melarang pernikahan sesama jenis dan menyebutkan kepercayaan pada Tuhan sebagai nilai inti. Selain itu, Putin juga telah menginstruksikan pihak berwenang dalam melakukan kampanye besar-besaran untuk memastikan tingginya jumlah pemilih dengan menawarkan kesempatan untuk memenangkan hadiah, termasuk uang tunai dan bahkan apartemen bagi mereka yang ambil bagian. Selebriti Rusia juga telah ditawari pembayaran untuk membuat pernyataan yang mendukung amandemen tersebut. Ada juga laporan luas mengenai pekerja sektor publik termasuk dokter dan guru yang ditekan untuk memilih, sebuah taktik yang umum dilakukan di negara-negara bekas Uni Soviet. Pihak berwenang telah menggunakan epidemi virus corona untuk melonggarkan aturan pemungutan suara. Masyarakat diizinkan untuk memilih dari rumah dan tempat kerja mereka serta di Moskow dan Saint Petersburg secara online. Maka saat pemilihan berlangsung, hampir 78% pemilih menyetujui amandemen konstitusi tersebut. Meski pemungutan suara tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena parlemen Rusia telah mengesahkan amandemen tersebut menjadi undang-undang, namun pemungutan suara tersebut memungkinkan Kremlin untuk mengatakan bahwa perubahan tersebut memiliki cap legitimasi publik. Memang, pada saat ini, Putin bukanlah presiden atau pemimpin politik yang paling lama memimpin negaranya. Bahkan Putin hanya nomor 21 dalam daftar pemimpin politik non-kerajaan yang paling lama memimpin sebuah negara. Putin masih kalah jauh dari Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, yang telah memimpin negara pecahan Soviet itu sejak 1984. Putin juga masih kalah dibandingkan dengan Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, yang telah menjadi presiden sejak 1992. Masa kepemimpinannya bahkan masih tergolong singkat ketimbang Alexander Lukashenko, Presiden Belarusia yang telah menjadi pemimpin politik negara itu sejak Juli 1994. Namun tetap saja, 24 tahun adalah 24 tahun. Di negeri yang telah mengadopsi demokrasi elektoral sebagai cara kerja pemilihan pemimpin politiknya, angka tersebut tergolong sangat lama. Terlebih yang dipimpin Putin bukanlah Kazakhstan, Tajikistan, ataupun Belarusia. Putin memimpin Rusia, negara yang menguasai ketiga negara tersebut. Selama masa kekuasaannya pun, Putin telah sukses membangkitkan pemikiran lama kolektor tanah-tanah Rusia, sebuah konsep feodal yang membenarkan kebijakan ekspansi Rusia. Dalam konteks ini, mudah dipahami mengapa Crimea dan negara-negara yang wilayahnya dekat dengan Rusia begitu bermakna bagi Putin. Crimea adalah serangan terbesar Rusia, namun itu bukan satu-satunya kejadian. Selama berpuluh tahun, Putin mempraktikkan ekspansi politik Rusia di wilayah terdekat. Negara-negara merdeka yang muncul setelah Uni Soviet runtuh dan masih dianggap Rusia sebagai wilayah alaminya, seperti terjadi dalam konflik Georgia. Dan dalam ekspansi yang dilakukannya, Putin mampu memanfaatkan kurang lekatnya negara-negara barat dalam urusan politik luar negeri dan mengubah kelemahan tersebut menjadi keuntungannya. Intervensi Rusia di Suriah misalnya adalah bukti Putin memanfaatkan peluang perang untuk mempertontonkan kedigdayaan Rusia. Dengan mendukung pasukan pro-Bashar al-Assad, Putin mendapat keuntungan berlipat. Di satu sisi, aksinya memastikan tiada negara yang punya kendali penuh terhadap wilayah vital di Timur Tengah. Di sisi lain, Putin punya peluang menguji persenjataan baru dan taktik militer. Hal ini juga memberikan pesan kuat kepada sekutu-sekutu lama Rusia, selain dinasti Assad dan negara yang wilayahnya dekat dengan Rusia, bahwa Rusia tidak pernah meninggalkan teman lama. Begitupun dengan Ukraina. Saat kevakuman kekuasaan pasca revolusi di Ukraina pada Februari tahun 2014 memberikan celah bagi Putin untuk bermanuver dan memberikan kemenangan terbesar Putin dalam menunjukkan kekuatannya untuk mengambil alih wilayah negara tetangganya selagi dunia menyaksikan dan gagal mencegahnya. Kekuasaan Putin sebenarnya sempat digoyang tak kalah ribuan massa turun ke jalan menentang kebijakan invasinya ke Ukraina. Terlebih karena invasinya jugalah Rusia diambargo seluruh Eropa. Alih-alih menyusut seperti dugaan banyak orang, ekonomi Rusia meningkat sebanyak 2,6% menurut perkiraan IMF. Dan saat harga-harga naik, Putin sudah mengerti bahwa orang-orang Rusia sudah terbiasa dengan harga naik. Sebab ketakutan nasional utama Rusia bukanlah inflasi, melainkan defisit. Kurangnya bahan-bahan di rak-rak dan itu adalah horor masa lalu Soviet.
Dan saat ekspansinya ke Ukraina belum menemui kemenangan, Putin menegaskan bahwa sekarang mereka bukan lagi perang melawan Ukraina, melainkan perang melawan Barat. Dan ini membuat banyak orang Rusia merasa bangga karena pasukan Rusia tidak lagi berhadapan dengan negara kecil, tetapi menentang lawan yang jauh lebih besar. Dalam pidato tahunannya pada tanggal 29 Februari 2023, Putin memperingatkan Barat untuk tidak mengirim pasukan ke Ukraina. Putin juga mengatakan Rusia perlu memperkuat pertahanannya setelah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO. Putin dalam hal ini kembali berhasil melakukan propagandanya dalam memainkan tentang sudut pandang, dan untuk hal ini rezim Putin memang lihai dalam memainkan sudut pandang dan nasionalisme Rusia. Beberapa pengamat Rusia seperti Arkady Ostrovsky menilai cara-cara Putin berkuasa bisa berujung pada penciptaan Tsar modern, seorang pemimpin unik Rusia yang berada di atas partai-partai politik. Namun, Putin mungkin sudah memperhitungkan langkah selanjutnya. Stan, mantan perwira intelijen nasional untuk Rusia dan Eurasia di Komite Intelijen Nasional, mengatakan bahwa Putin mengambil pelajaran dari judo, olahraga bela diri favoritnya, ke dalam arena politik. Bahkan, jika Anda secara fisik lebih lemah dari lawan Anda dapat mengambil keuntungan dari gangguan kelemahan mereka sendiri dan bergerak sementara mereka tidak memperhatikan. Dan saya pikir Putin sangat baik. Putin pada dasarnya menghadapi dua pilihan pada tahun 2024, menyerahkan kekuasaan kepada penerus yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya atau menjadi penerusnya sendiri dan tetap berkuasa. Firasatnya tentang sejarah merupakan alasan penting mengapa Putin mungkin secara takdir memilih opsi kedua dan terus berkuasa. Untuk mengetahui hal ini, para pengamat harus mengkaji pandangan Putin mengenai sejarah Rusia abad ke-20 dan warisan yang ia warisi dari dua pendahulunya, Boris Yeltsin dan Mikhail Gorbachev. Putin berupaya menghindari kesalahan perestroika atau restrukturisasi politik, ekonomi, dan sosial Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Putin takut saat dia tidak berkuasa, ia mengantarkan Rusia pada perestroika yang kedua dan menghancurkan Rusia. Dalam hal ini Putin lebih penuh perhitungan, seperti banyak mantan birokrat Soviet. Putin mengetahui dari pengalaman langsung yang pahit bagaimana dan mengapa negara adidaya seperti Uni Soviet mengalami kehancuran yang begitu cepat antara tahun 1985 dan 1991. Namun dalam ini juga pemikiran Putin berbeda dengan kaum komunis ortodoks atau kaum nostalgia Soviet yang keras kepala yang sudah siap menghadapi krisis dan menyalahi Gorbachev sebagai pengkhianat. Putin bukanlah seorang ahli teori konspirasi garis keras yang percaya bahwa Gorbachev secara pribadi dan sengaja membuat perjanjian yang menentukan dengan Barat untuk menjatuhkan Uni Soviet. Sebaliknya, Putin tampaknya memiliki pandangan yang sama bahwa Gorbachev bersalah karena ia tidak melindungi lembaga-lembaga inti negara dengan baik ketika krisis terjadi. Kegagalan ini dipandang sebagai kegagalan yang lebih luas, yaitu kegagalan kepemimpinan kolektif pada periode terakhir Uni Soviet. Dan menurut pemikiran Putin, dampak buruknya masih sangat terasa hingga saat ini. Dalam pandangan Putin, Gorbachev bagaimanapun juga menjadi sangat tidak sabar dengan keadaan negaranya sehingga ia melakukan reformasi politik yang berani untuk mempromosikan glasnost atau keterbukaan politik. Pada tahun 1989, Gorbachev membentuk Kongres Deputi Rakyat, parlemen terpilih pertama di Uni Soviet, sebagai cara untuk mematahkan cengkraman Partai Komunis dalam agenda reformasinya. Namun, percepatan dengan cepat menjadi sebuah perjalanan yang membawa Uni Soviet ke tempat yang tidak diketahui dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gorbachev dan timnya kehilangan kendali atas proses yang telah mereka mulai, dan kendaraan yang mereka kendarai pun jatuh dan menghancurkan Uni Soviet. Selain pandangannya mengenai kesalahan para pendahulunya, Putin sudah mempunyai satu pengalaman dalam menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya. Ketika Putin tunduk pada batas masa jabatan konstitusional dan mengizinkan penasihat sekaligus temannya yaitu Dmitry Medvedev untuk mengambil alih jabatan presiden pada tahun 2008 dan Putin beralih menjadi Perdana Menteri. Dan dari pengalamannya ini jelas terlihat bahwa pengalaman tandem Putin dengan Medvedev antara tahun 2008 dan 2012 bukanlah pengalaman yang menyenangkan, sebab kesepakatan antara kedua orang tersebut sepenuhnya didasarkan pada perjanjian informal, bukan pada kewajiban formal yang ditetapkan. Medvedev tetap setia, namun berdasarkan konstitusi, ia tetap memiliki, setidaknya secara formal, hak untuk memberhentikan Putin sebagai Perdana Menteri. Masalah besar dari sudut pandang Putin muncul ketika masa jabatan Medvedev akan berakhir, dan keputusan harus diambil mengenai siapa yang akan menjadi presiden Rusia berikutnya pada tahun 2012.
Mereka yang mengambil bagian dalam proses jalanan yang mengguncang Moskow pada tahun 2011-2012 menggambarkan demonstrasi tersebut sebagai ledakan kemarahan atas keputusan Putin yang kejam dan memalukan untuk kembali ke Kremlin. Putin dan lingkaran dalamnya melihat protes tersebut sebagai konsekuensi dari penyerahan terlalu banyak kekuasaan dan perpecahan elit menjadi dua kubu. Kubu yang menginginkan Medvedev tetap bertahan dan kubu yang menginginkan Putin kembali. Itu adalah situasi dvouvlasti atau kekuasaan ganda di puncak. Dalam hal ini, bagi Putin, bahaya utama terletak pada penyerahan kekuasaan kepada seseorang yang, dalam pandangannya, tidak dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas Rusia. Meski setia, Medvedev tampak semakin nyaman dalam menjalankan beberapa hak prerogatif jabatan presiden. Medvedev membentuk rombongan Kremlinnya sendiri yang bertanggung jawab sendiri. Meski banyak orang di Barat suka menggambarkan Medvedev hanya sebagai tokoh boneka, namun kenyataannya, keputusan Putin untuk mengambil peran belakang layar memberi Medvedev cukup kelonggaran untuk mengambil keputusan besar, termasuk mengenai kebijakan luar negeri. Ketika Medvedev memilih untuk abstain pada resolusi penting Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan operasi Barat untuk menggulingkan mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, pada tahun 2011, Putin sangat marah. Tindakan tersebut mengungkap hal lain yang menurut Putin berbahaya dan mengingatkan kita pada tahun-tahun Gorbachev. Dengan alasan itu jugalah Medvedev secara terang-terangan didekati oleh para pemimpin Barat sebagai alternatif yang lebih progresif terhadap Putin. Pernyataan seperti itu menimbulkan ketakutan Putin dan rombongannya bahwa situasi kekuasaan ganda memberikan peluang bagi Barat yang selalu mengancam untuk menggoyahkan Rusia dengan menyanjung dan memenangkan lebih dari separuh struktur kekuasaan. Separuh kelompok ini yang disebut sebagai kubu reformasi akan didekati oleh negara-negara Barat, sedangkan kelompok lainnya, kubu konservatif Putin, akan dicerca. Di sisi lain, rezim Putin merupakan kelanjutan dari rezim Yeltsin. Tidak ada satupun yang mempunyai ideologi tetap yang kuat pada spektrum kiri-kanan. Keduanya didorong oleh motivasi politik yang sama untuk tetap berkuasa dan memanipulasi pemilu untuk mengusir oposisi. Yeltsin melakukannya dengan dukungan oligarki Rusia untuk melindungi kapitalisme Rusia yang baru lahir, kepemilikan pribadi, dan ekonomi pasar. Namun Putin bertujuan untuk mempertahankan kekuatan internasional negara tersebut yang telah pulih sebagian dari serangan Barat. Yeltsin lebih mendekati standar demokrasi dan kebebasan politik Barat dibandingkan Putin. Namun bagi keduanya, menyerahkan jabatan presiden kepada lawan setelah pemilu bukanlah suatu pilihan, karena mereka menafsirkan hal ini bukan sebagai kekalahan pribadi, namun sebagai kekalahan Rusia. Dengan melihat kejadian tersebut, menyerahkan jabatan kepresidenan kepada Medvedev pada tahun 2012 atau kepada penerus yang sama-sama dipercaya pada tahun 2024 akan beresiko membuat Rusia terkena manipulasi Barat. Namun di sisi lain, apa yang dilakukan Putin dalam mempertahankan kekuasaannya membuat sistem Rusia menua, dan dalam hal ini pun Putin menjadi penguasa yang tidak lagi muda, kuat, dan tangguh. Dan satu hal yang tidak bisa dihindari Putin adalah kematian. Dan kekuasaan Putin tidak bisa berlangsung selamanya, sebab seluruh sistem yang terstabilitas pada satu orang tentu tidak bisa hidup selamanya. Maka saat kekuasaan Putin dihentikan oleh ajalnya, hancur jugalah kekuasaannya, legitimasinya, dan warisan kekuasaannya.